Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. KPU di Sulawesi Selatan masih menunggu pencairan anggaran pemilu tahun 2024 dari KPU Pusat. Komisioner KPU Sulsel Sarifudin Jurdi mengatakan hingga saat ini belum diketahui berapa kepastian nilainya, karena semua tahapan pemilu belum diundangkan ke PKPU. Meski begitu, Sarif mengatakan nilai pasti anggaran pemilu akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia memprediksi bulan depan bakal ada pertemuan dengan KPU RI untuk membahas hal tersebut. Koordinator Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik ini menuturkan khusus anggaran pemilu 2024 nanti yang dicairkan ke KPU Kabupaten Kota tidak melalui provinsi, melainkan langsung ke penyelenggara di daerah. Seperti diketahui, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Yulianto Sudrajat sebelumnya telah mengatakan anggaran pemilu 2024 yang disetujui dalam rapat konsinyering mencapai 76,6 triliun untuk multi-years sampai 2025. Dari jumlah tersebut akan dicairkan sebesar 8 triliun untuk tahun 2022. Dia menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 yang berlangsung mulai 2022. Tahapan tersebut antara lain pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 hingga pembentukan badan ad hoc. Selain itu, anggaran pemilu 2024 juga akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur gedung seperti kantor sekretariat KPU daerah dan gudang logistik. Pencapaian realisasi investasi pada periode triwulan pertama tahun 2022 berada pada angka 2,1 triliun. Kabupaten Luwu Timur menjadi penyumbang terbesar pada periode triwulan pertama tahun ini dengan realisasi investasi sebesar 601 miliar. Menyusul Kabupaten Luwu 379 miliar dan posisi ketiga Maros dengan realisasi investasi sebesar 326 miliar. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu DPM PTSP Sulsel Sukarniati Kondolele mengatakan pencapaian tersebut akan terus digenjot, mengingat target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulsel sebesar 9 triliun. Sukarniati menyebut sektor yang menjadi penyumbang di triwulan pertama tahun ini antara lain yaitu pertambangan, industri logam dasar, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Selanjutnya perdagangan dan industri makanan. Sementara total serapan tenaga kerja pada periode triwulan pertama sebanyak 973 orang. Mereka terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 970 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 3 orang. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, menyambut baik usai diizinkannya kembali konser musik di Indonesia setelah pandemi melandai. Namun walaupun pemerintah pusat telah memberi kelonggaran terkait perizinan, Finda meminta supaya tetap diperhatikan hal-hal yang penting terkait kesehatan dan keamanan masyarakat Kota Palembang. Finda menyebutkan bahwa konser di Kota Palembang akan digelar pada 4 Juni 2022 yang akan menghadirkan artis nasional Nadine Amiza dan Firza Besari. Selain itu, kepastian administrasi, hukum, dan izin dari berbagai pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan event musik juga harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.